Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faransyam, kelas A1, angkatan 2019, Stambuk 130 2019, 0005, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi. Adapun pemaparannya yaitu berikut ini. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tugas pertama saya mengenai algoritma penjadwalan SJF preemptif atau SRTF. SJF itu adalah proses yang memiliki CPU bars paling kecil dilayani terlebih dahulu. Adapun SJF ini apabila bersifat preemptif, maka proses yang baru datang dengan panjang CPU bars lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat ini sedang dieksekusi, maka prosesnya itu dapat ditunda dan diganti dengan proses baru. Selanjutnya, adapun tugas pertama saya nomor 1 ini, kita lihat terdapat sebuah tabel disertai dengan proses-proses dan arrival time serta keterangan mengenai berapa burst time-nya. Pada tugas ini, saya diperintahkan untuk menggambarkan gancar dan menghitung AWT atau average waiting time. Adapun penyelesaiannya pada slide berikut ini. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah tabel yang memiliki proses dengan cara SJF preemptif? Yang pertama, kita urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Yang kedua, hentikan proses apabila kita menemukan proses dengan nilai burst time terkecil. Dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Yang ketiga, jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitung nilai BT. Baiklah, kita langsung saja menggambarkan gancarnya. Yang pertama, urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Nah, kita lihat di sini nilai arrival time yang terkecil terdapat pada P1. Nah, pertama kali kita tuliskan P1. Selanjutnya, nilai arrival time terkecil yaitu P2. Nah, kita tuliskan lagi P2. Nah, sebelum kita melanjutkan proses selanjutnya, kita harus memperhatikan bahwa burst time yang terdapat pada P2 ini merupakan burst time terkecil, yaitu nilainya 2. Sehingga kita harus berhenti mengurutkan proses hanya sampai P2. Maka prosesnya hanya sampai di sini. Adapun nilai yang terdapat nilai burst time pada gancar P1 yaitu 0, P2 4 dan diakhiri dengan 6 karena proses yang terakhir yaitu hanya sampai P2. Nah, selanjutnya kita lanjutkan proses lagi dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Nah, nilai BT yang terkecil kita harus masukkan dalam proses selanjutnya. Nah, kita perhatikan nilai burst time yang paling kecil yaitu 2. Akan tetapi kita tidak boleh mengambil 2 karena kita harus menghentikan proses apabila mendapatkan nilai BT yang paling terkecil. Sehingga kita mengambil nilai yang di atas nilai 2, maka yang diambil yaitu antara P1 atau P3. Karena P1 dan P3 ini memiliki nilai burst time terkecil yang sama yaitu 3. Nah, yang mana diambil terlebih dahulu, maka kita harus mengambil P1 karena P1 lebih awal pada tabel ini. Sehingga kita tuliskan P1. Setelah kita mengambil P1, kita mengambil P3. Nah, yang terakhir kita mengambil P4 karena burst time-nya dia paling besar. Nah, setelah mengurutkan prosesnya, kita menghitung nilai pada setiap proses di bawah ini yang terdapat pada setiap nilai pada gancar ini. Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, karena yang tadi terakhir nilainya 6, maka kita tambahkan nilai 6 ini dengan nilai burst time P1. Burst time P1 yaitu 3, maka 6 ditambah 3 sama dengan 9.
Selanjutnya, setelah kita dapatkan P3 sama dengan 9, kita tambahkan lagi 9 ditambah 9 ini ditambah dengan arrival time P3. Sehingga 9 ditambah 6 sama dengan 15. Maka P4 didapatkan nilainya 15. Selanjutnya 15 ini ditambahkan dengan arrival time P4, yaitu 15 ditambah arrival time P4 7, maka 15 tambah 7 sama dengan 22. Pada proses yang pertama, kenapa kita menjumlahkan nilai 6 ini dengan burst time-nya P1? Karena kita ketahui bahwa P1 di sini memiliki arrival time 0, di mana syarat ketiga apabila kita menemukan nilai AT sama dengan 0, maka kita harus menjumlahkan nilai BT di sini pada proses ini. Sehingga kita tambahkan 3 pada nilai 6 ini pada proses P1. Setelah kita ketahui setiap burst time pada Gantt chart, di mana P1 awal sama dengan 0, P2 sama dengan 4, P1 akhir sama dengan 6, P3 sama dengan 9, P4 sama dengan 15. Selanjutnya kita menghitung waiting time setiap prosesnya dengan rumus berikut ini yang kita dapat lihat pada slide ini, di mana P1 sama dengan P1 awal yaitu 0 ditambah P1 akhir. P1 akhir sama dengan 6, maka 6 dikurang P2. P2 di sini nilainya 4, maka 6 dikurang 4. Tutup kurung dikurang ATP 1. ATP 1 sini arrival time P1 nilainya 0. Sehingga 0 ditambah 6 dikurang 4 dikurang 0. Maka karena kita sudah lihat bahwa di depan dan di belakang 0, maka kita cukup menjumlahkan yang di dalam kurung. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi kita sudah dapatkan waiting time P1 itu 2. Selanjutnya kita hitung waiting time P2. P2 sama dengan P2 dikurang ATP 2. P2 di sini 4, terus arrival time P2 itu 4, maka 4 dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung P3. P3 sama dengan P3 dikurang ATP 3. P3 di sini kita lihat nilainya 9 dikurang ATP 3. ATP 3 ini arrival time P3. Arrival time P3 itu 6, maka 9 dikurang 6 sama dengan 3. Selanjutnya P4 sama dengan P4 dikurang AT P4. Maka P4 di sini terdapat nilainya 15 dikurang 7. Di mana didapatkan 7, yaitu arrival time P4. Maka 15 dikurang 7 sama dengan 8. Setelah kita mendapatkan waiting time prosesnya, kita lanjut menghitung AWT atau average waiting time, rata-rata AWT. AWT itu adapun rumusnya sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dibagi 4. Nah, P1 di sini kita ketahui waiting time-nya P1 sama dengan 2. Kita tuliskan 2. Setelah itu ditambah waiting time P2. Waiting time P2 di sini 0 karena di sini tadi 0. Setelah itu ditambah P3. P3 sama dengan 3. Lalu ditambah P4. P4 ini 8. Maka 2 ditambah 3 ditambah 8 dibagi 4. Maka jumlahnya sama dengan 13. Kenapa 13? Karena 2 ditambah 3 5. 5 tambah 8 13 dibagi 4. 13 dibagi 4, maka hasilnya sama dengan 3,25 milisecond. Selanjutnya, adapun tugas pertama saya nomor 2, yaitu tabel berikut ini. Pada tabel ini juga saya diperintahkan untuk menggambarkan Gantt chart dan menghitung AWT atau average waiting time-nya. Langsung saja kita kerjakan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat
dalam menyelesaikan SJF preemptif, yaitu urutkan proses dari nilai AT terkecil, hentikan proses apabila menemukan proses dengan nilai BT terkecil, dan mulai proses kembali dengan melihat nilai BT-nya. Lalu apabila menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitung nilai BT-nya. Di sini kita lihat dulu urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Nilai AT terkecil yaitu P1, lalu P2 dengan nilai AT-nya 3, lalu P3. Nah, di P3 ini kita harus perhatikan pada tabel ini P3 memiliki burst time yang paling terkecil. Maka kita hentikan pengurutan proses sampai P3. Dan nilai yang terakhir setelah P3 itu 7. Maka kita akan memulai perhitungan pada nilai 7. Setelah itu kita perhatikan kembali yang mana memiliki nilai burst time terkecil. Nilai burst time terkecil terdapat pada P2 dan P4. Nah, yang mana pertama kali kita ambil tentu saja P2 karena P2 lebih awal pada tabel ini. Maka kita tuliskan P2 lalu P4. Setelah P2 dan P4 kita tuliskan P1 yang terakhir karena nilai burst time-nya paling terbesar. Setelah kita menggambarkan gancarnya, kita harus menghitung burst time pada setiap proses yang terdapat pada gancar. Jadi karena setiap proses yang di awal ini sudah kita ketahui dari pengurutannya, selanjutnya kita hitung 7 ditambah dengan arrival time P2. Arrival time P2 itu 3, maka 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sehingga didapatkan P4 sama dengan 10. Selanjutnya 10 ditambah dengan arrival time P4. Arrival time P4 yaitu 7, maka 10 ditambah 7 sama dengan 17. Sehingga didapatkan P1 akhir 17. Selanjutnya 17 ini ditambah dengan burst time P1. Mengapa kita menambahkan dengan burst time bukan dengan arrival time? Karena pada syarat yang ketiga, apabila menemukan nilai AT sama dengan 0, maka kita menghitung menggunakan nilai burst time-nya. Karena P1 ini memiliki nilai arrival time sama dengan 0. Sehingga 17 ditambah 6, maka hasilnya 23. Setelah kita mengetahui burst time pada setiap proses yang terdapat pada gancar, kita lanjut pada proses menghitung waiting time setiap prosesnya. Adapun waiting time setiap prosesnya yaitu berikut ini. P1 sama dengan P1 awal. P1 awal sama dengan 0. Selanjutnya ditambah P1 akhir dikurang P2 dikurang AT atau arrival time P1. Maka 0 ditambah P1 akhir. Kita lihat P1 akhir 17 dikurang P2. P2 hasilnya 3. Maka 17 dikurang 3 dikurang 0, maka hasilnya 14. Selanjutnya P2 sama dengan P2 awal. P2 awal di sini yaitu 3 ditambah P2 akhir. P2 akhir kita lihat di sini 7. 3 ditambah 7 dikurang P3. P3 di sini 5, maka 7 dikurang 5 sama dengan 2. Maka 3 ditambah 2, 5 dikurang P3. P3 di sini kita lihat P3 di sini sama dengan 5. Maka di sini ATP 2 sama dengan 3. Maka 3 yaitu P2 awal ditambah P2 akhir yaitu 7 dikurang P3 5 dikurang ATP 2 atau arrival time P2 3, maka 3 ditambah 7 kurang 5 2, 3 tambah 2 5 dikurang 3 hasilnya 2. Selanjutnya kita hitung waiting time P3. 3 sama dengan P3 dikurang AT atau arrival time P3, maka
P3 di sini 5 dikurang arrival time-nya 5, maka 5 dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya P4 sama dengan P4, yaitu P4-nya di sini 10 dikurang arrival time P4. Arrival time P4 yaitu 7, maka 10 kurang 7, 3. Nah, setelah mendapatkan waiting time setiap prosesnya, kita hitung rata-rata waiting time-nya atau average waiting time (AWT). Dengan rumus P1 AWT sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dibagi 4. Nah, P1 di sini 14, P2 nilainya 2, P3 0, dan P4 nilainya 3. Maka hasilnya 14 ditambah 2, 16 ditambah 3, 19 dibagi 4, maka hasilnya sama dengan 4,75 milisecond. Adapun penjelasan mengapa di sini terdapat rumus yang berbeda karena ada proses yang memiliki dua proses, yaitu proses awal dan proses akhir, dan terdapat pun proses yang tidak memiliki nilai awal dan nilai akhir, sehingga apabila tidak memiliki nilai akhir maka cukup dengan mengurangkan prosesnya dengan arrival time-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kesimpulan pada materi ini yaitu dalam SJF preemptive ini burst time yang terdapat pada Ganchart akan ditambahkan dengan nilai arrival time. Nilai arrival time setiap proses. Sedangkan apabila nilai arrival time-nya 0, maka kita menambahkan menggunakan burst time. Selanjutnya, dalam mengurutkan juga kita harus memperhatikan nilai AT terkecil, dan apabila menemukan proses dengan nilai BT terkecil, kita harus berhenti. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.